Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertepatan dengan hari yang sangat istimewa, yaitu di mana umat Kristiani khususnya di Solo Raya di beberapa gereja menggelar visualisasi Jalan Salib. Di situ menggambarkan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus dari mulai ditangkap sampai disalib, dan tidak sedikit yang menyaksikan prosesi Jalan Salib itu melihat penderitaan Yesus yang mengalami peristiwa yang begitu hebatnya lah. Di sini diharapkan tidak hanya menangis, tapi dari prosesi Jalan Salib itu tadi bisa menambah keimanan dan menebarkan cinta kasih kepada semua umat. Nah, bicara tentang cinta kasih, di Radar Solo ini kedatangan tamu istimewa sekali. Beliau menghadirkan karya seni yang syarat dengan pesan moral. Tapi ini tidak sembarangan karya seni. Karya seni ini bisa dinikmati oleh teman tuli. Bagaimana teknisnya dan bagaimana kok bisa-bisanya teman tuli bisa menikmati karya seni tersebut. Di sini bersama kita sudah hadir pelaku seni yang istilahnya memotori atau menginisiasi lahirnya karya seni yang berjudul Dengarkan dengan Telinga Hati. Mbak Antonia Felicia Esa Rindi, atau akrab disapa Mbak Esa. Apa kabar Mbak Esa? Puji Tuhan, baik Pak Wahyu, terima kasih sapaannya. Oke. Mbak Esa ini sudah lama berkecimpung di dunia seni, khususnya tarik suara. Dan kali ini Mbak Esa melahirkan karya seni yang fenomenal bertepatan dengan Jumat Agung ini. Sengaja emang dipilih waktunya bertepatan dengan Jumat Agung atau seperti apa Mbak Esa? Ya, memang sengaja dipilih bertepatan dengan Paskah, mungkin lebih tepatnya. Oh, Paskah ya. Itu karena secara spesifik umat Kristiani kan merayakan Paskah itu dimulai dari peristiwa Yesus disambut sampai kebangkitannya gitu. Seperti tadi yang Pak Wahyu sampaikan di opening ya, satu peristiwa iman yang besar yang saya rasa akan sangat sayang sekali kalau kemudian tidak diteruskan dengan sungguh-sungguh oleh kita yang memang mengimani Yesus begitu. Oke, luar biasa. Kenapa ini harus dengan musik? Kenapa musik ya? Karena bagi saya musik itu sangat universal. Mau sedih, mau seneng, mau perasaan apapun sangat luas dan fleksibel untuk disampaikan melalui musik gitu. Karena kalau berpuisi itu juga mungkin tidak banyak peminatnya gitu. Tapi kalau musik itu hampir semua segmen masuk, segmen usia maksud saya, hampir semua segmen usia masuk, sangat fleksibel untuk menyampaikan sebuah pesan moral yang saya rasa penting begitu. Oke, dan tentunya mudah dipahami ya lewat musik ya. Biasanya kalau dulu saya menghafal matematika itu sulit, tapi kalau dengarkan lagu aja sekali besoknya sudah hafal begitu Mbak Esa. Mungkin seperti itu yang harapannya Mbak Esa, jadi pesan moralnya bisa tertanam begitu ya. Oke. Mbak Esa, ini judul lagunya Dengarkan dengan Telinga Hati. Bisa ceritakan bagaimana inspirasinya tadinya bisa melahirkan karya seni seperti ini? Apakah dapat wangsit atau seperti apa begitu kira-kira tadinya? Ya, jadi kalau cerita inspirasi itu sebenarnya lagu ini diciptakan oleh sahabat saya. Namanya Rini, tapi kebetulan karena satu alasan kesehatan beliau tidak bisa gabung bareng sama kita. Sebenarnya kalau Rini sendiri yang cerita mungkin akan lebih banyak yang bisa dia ceritakan tentang bagaimana proses lagu ini tercipta. Saya di sini sebagai produser, jadi mungkin saya ini kesengsem katakanlah begitu. Bagaimana saya mendengar lagu ini pertama kali itu di tahun 2022. Itu tanpa kesan yang sangat berarti. Hampir tidak ada kesan gitu. Tetapi ketika kemudian Tuhan mengizinkan saya berjumpa Rini untuk yang kesekian kali di rumah saya, lagu ini cukup mengena. Karena ada 1-2 peristiwa di dalam hidup saya yang memang sangat membutuhkan pendengaran yang lebih
daripada pendengaran fisik gitu, supaya saya sungguh bisa mencermati setiap peristiwa yang waktu itu sedang saya hadapi itu dengan bijaksana. Nah dari situlah kemudian muncul, kalau bahasa Jawa saya senang bilang rentek. Rentek hati saya itu mengatakan bahwa ini pesannya sangat bagus dan saya harus sampaikan ke khalayak umum gitu. Bagaimana mengatasi sebuah masalah itu dengan satu hal yang sangat sederhana, tanpa biaya dan yang lain-lain gitu. Tanpa effort yang luar biasa, hanya perlu berdiam diri dan kemudian mendengar setiap hal itu dengan telinga hati. Garis besar dari lagu ini menceritakan tentang itu. Maka akhirnya memang saya berunding dengan tim Sandia waktu itu, apakah possible kalau lagu ini kemudian kita produksi gitu, dan disambut dengan antusias juga oleh teman-teman. Akhirnya memang saya menghubungi beberapa teman untuk kemudian duduk bersama dan kita produksi. Dengarkan dengan telinga hati ini menjadi sebuah sajian yang utuh ya, artinya tidak hanya musik tetapi di dalamnya juga ada art movement yang mengandung bahasa isyarat. Begitu Pak Wahyu. Oke, dengarkan dengan telinga hati. Kalau teman saya di kantor tuh biasanya dengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jadi nggak pakai hati, akhirnya cuma bablas begitu aja. Tapi ini lagu ini ada unsur-unsur nilai-nilai spiritualnya, begitu ya Mbak? Betul ya? Ya. Ada sisi-sisi spiritualnya, jadi mendengarkannya memang harus gimana? Harus tenang atau mengingat tadi Mbak Esa juga waktu pertama kali dengar juga hus gitu aja, lewat tok begitu. Tapi dalam kondisi tertentu akhirnya Mbak Esa bisa, ternyata lagu ini bikin adem gitu misalnya ya. Seperti itu. Gimana ceritanya? Bagaimana Mbak? Ya, kalau mendengarkan lagunya mungkin memang harus berkali-kali, kemudian nanti mungkin baru jatuh hati gitu ya. Kalau tidak ada satu dua hal yang relate dengan apa yang sedang kita alami gitu. Tapi kalau pertanyaannya tentang bagaimana mendengarkan dengan telinga hati, secara sederhana mungkin saya menggambarkan telinga hati itu bukan telinga fisik, itu jelas. Karena telinga fisik itu adalah telinga yang kita pakai untuk mendengar. Lalu telinga hati itu apa? Telinga hati itu adalah telinga yang kita gunakan untuk mendengar justru di saat keheningan. Artinya ketika kita sudah berdialog seperti ini ya kan, itu kita mendengar menggunakan telinga fisik. Tapi sesaat kemudian setelah kita selesai berbicara, saat itulah telinga hati menurut saya sangat perlu untuk dipergunakan. Bagaimana kemudian kita mencerna sebuah pembicaraan, mencerna setiap hal yang kita dengar dan kita saksikan, itu untuk diambil sarinya ya, kalau bagi saya gitu, diambil meaningnya. Apa yang memang itu kemudian berguna ya pasti akan saya minta untuk ditinggalkan di dalam pikiran dan hati saya. Tetapi kalau memang tidak ya saya akan bilang dalam doa ya buang yang memang tidak perlu begitu. Berarti kalau Mbak Esa tadi nyebutnya kerentek, saya juga punya istilah sendiri untuk bahasa Jawa ini. Jadi untuk mendengarkan lagu ini itu harus menep. Ya, menep itu artinya betul. Setuju Pak. Tenang, nggak kemerungsung lah begitu. Nah, terus kenapa ini harus bisa dinikmati oleh teman tuli? Kenapa ke teman tuli ya? Jadi dalam obrolan dengan Rini itu memang sambil lalu Rini sempat bilang, ini kayaknya asik kalau diberi bahasa isyarat begitu. Tanpa banyak bicara dan yang lain-lain. Kemudian dalam prosesnya ketika saya berjumpa dengan teman-teman tuli, satu hal yang pasti adalah komunikasi terasa berjalan satu arah, itu pasti. Tetapi bahwa dengan kehadiran mereka itu akhirnya menjadi satu bantuan yang besar bagi saya. Dan dari situ akhirnya saya menemukan satu makna yang ya luar biasa ya bagi saya gitu. Ketika teman-teman tuli itu hadir dengan segala macam kepekaannya. Mereka memang tidak bisa mendengar dengan telinganya, tetapi mereka justru bisa mendengar dengan telinga hatinya. Dari mana? Dari tatap mata. Mereka pasti akan melihat mata kita setiap kali kita mencoba berbicara dengan mereka. Membaca gerak mulut ya, gerak bibir gitu, itu dia juga belajar bagaimana mendengar dari hati yang diwujudkan dalam mata, bibir, ekspresi, gerak gerik gitu. Mereka bisa hadir bagi sesama dengan luar biasa gitu menurut saya, karena mereka tidak bisa mendengar, maka mereka akan sangat memberi atensi yang besar supaya mereka bisa sangat mencerna apa yang sedang saya sampaikan. Dan itu justru yang saya sendiri sudah tidak pernah rasakan dari teman dengar gitu. Di rumah kami itu ada satu komunitas
Misalnya saya bilang, ayo kita duduk bersama, kita ngobrol. Apakah mereka dengan antusias duduk dan mendengarkan? Saya akan bilang tidak, walaupun itu komunitas saya sendiri. Mereka pasti akan disambi dengan ngegame, makan dan lain sebagainya. Tetapi teman tuli itu sangat-sangat memberi apresiasi atas teman yang sedang berbicara. Dan itu saya rasa sekarang ini sangat perlu dikembalikan ya. Artinya kerentek, lagi-lagi kerentek hati untuk mendengar itu dewasa ini sudah sangat merosot menurut saya. Mereka lebih senang menyimpulkan dengan sangat taktis sehingga akhirnya tidak membakar semangat tetapi membakar hal-hal yang kemudian itu arahnya ke membakar emosi. Emosi. Iya, betul. Saya sering terbakar emosi di sini. Iya. Oke, jadi panjang lebar tadi memang kalau kita garis bawahi bahwa mereka teman tuli dan sebagainya itu memang lebih peka, benar yang dia sampaikan Mbak Esa. Mereka tuh lebih aware lah dengan lawan bicaranya, begitu ya Mbak Esa. Kalau saya dengan kru saya ini ngomongnya kalau nggak sambil ditendang begitu nggak aware, Mbak. Jadi harus kita kasih gitu. Oke Mbak Esa, di video kita saksikan bahwa ada dua orang seperti menari-nari ya. Tapi sebenarnya itu pertama kali saya melihat itu kayak menari, tapi ternyata itu adalah bahasa. Ini nanti Mbak Esa saja yang jelaskan daripada saya salah ya. Itu apa Mbak Esa? Iya, jadi ada dua penari di sana itu yang memang menarikan bahasa isyarat. Sistemnya yang kami gunakan adalah bisindo. Maka kenapa kemudian kami menggunakan bisindo dengan harapan bahwa ini menjadi lebih relate. Karena gerakan bahasa isyarat bisindo itu diciptakan oleh teman-teman tuli kita gitu. Nah, di sana mereka menggabungkan tarian dengan gerakan bahasa isyarat yang kami pelajari langsung dari teman-teman tuli, dan saya sangat berterima kasih di sini untuk Kak Bima, Kak Andi dan Kak Meli, teman-teman tuli saya yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi mentor bagi saya. Kami hanya berjumpa itu sebanyak 2 kali. Sekali lagi saya harus bilang puji Tuhan atas energi mereka yang luar biasa sehingga menggerakkan saya untuk sungguh-sungguh memperhatikan apapun yang sedang mereka gerakan begitu. Nah, karena ini bagian dari karya seni, tentu saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak akan bisa menggunakan pure bahasa isyarat saja, tetapi akan saya kombinasi dengan tarian. Maka kemudian saya bilang dalam musik video kali ini saya memang lebih menyebut ini art movement. Bagaimana ketika teman-teman itu mengatakan aku mendengarkanmu, itu kalau teman tuli ya hanya akan aku mendengarkanmu, karena itu bahasa isyarat. Tapi menjadi PR bagi kami bagaimana mengemas bahasa isyarat itu menjadi lebih cantik dengan art movement. Artinya kemudian akan diberi energi bahwa ini anak-anak seperti sedang menari. Iya, betul sekali. Gitu. Tetapi bahwa itu adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Gitu. Oke, kalau kita lihat memang tariannya itu sangat indah. Beda kalau kita lihat di TV kan kaku begini Mbak ya. Ya. Gini-gini kan itu kurang enak begitu lah. Ini luar biasa Mbak Esa bisa mengemasnya menjadi sebuah tarian yang menarik. Jadi berarti sampai awal sampai akhir bisa dipahami itu. Ya. Syair, semua syair dari awal sampai akhir. Ya. Jadi semua syair dari awal sampai akhir lagu itu memang kami tayangkan bahasa isyaratnya dengan harapan memang teman-teman tuli juga bisa memahami dari awal sampai akhir lagu. Oke. Kita kembali lagi ke lagu ini. Tadi saya dapat bocoran bahwa Mbak Esa juga mengutip tentang falsafah Jawa. Ini mungkin Gen Z agak asing ya. Jadi di falsafah Jawa itu seorang laki-laki itu dikatakan sempurna atau sudah lengkap itu ketika sudah memiliki wisma atau rumah. Wanita atau istri, kukilo itu apa ya? Kukilo itu seperti, aduh saya agak lupa juga ya. Turonggo itu kuda. Terus curiga itu keris. Lah kukilo itu kalau nggak salah, ya nanti kita biar diingatkan Mbak Esa ya. Tapi Mbak Esa di sini mengartikannya mungkin matchkan dengan tema lagu. Bisa dijelaskan Mbak Esa itu kok bisa dikaitkan dengan falsafah Jawa itu dan artinya ini agak menarik juga ini.
Iya. Coba Mbak jelaskan. Jadi sebenarnya ini kalau saya boleh berpesan ya untuk kita sebagai orang tua, karena saya juga orang tua, anak saya juga udah SMP ya. Dan kemudian untuk teman-teman di generasi muda, ketika kita mendengar 1-2 pesan yang kebetulan itu memang pesan kuno atau mungkin kalau di kepercayaan kami itu adalah ayat-ayat kitab suci atau apapun itu, tentu kita tidak akan mungkin pernah bisa menelannya mentah-mentah. Itu menurut saya tidak bisa gitu. Artinya kita harus butuh telinga hati untuk melihat, mendengar petuah-petuah yang memang itu sangat berguna gitu. Kalau tadi Pak Wahyu menyinggung Wisma, Wanita, Kukilo, Turonggo dan Curigo, itu mayoritas itu akan mendefinisikan sebagai rumah yang mewah, Wisma. Lalu kemudian wanita itu istri, artinya mungkin banyak istri atau bagaimana, itu tergantung perspektifnya orang masing-masing. Lalu Kukilo itu adalah suara-suara burung. Oh, gitu. Kukilo. Kukilo itu ya burung-burung yang ada di dalam sangkar. Makanya kenapa kemudian orang Jawa banyak yang ngopeni burung. Perkutut khususnya, seperti saya. Di dalam sangkar gitu. Kayak sudah menjadi ciri khas bahwa orang Jawa atau kalau dalam falsafah itu disebut dengan kesatrio itu harus mempunyai rumah mewah, lalu kemudian mempunyai istri cantik gitu, mungkin banyak juga. Lalu kemudian memelihara burung di dalam sangkar itu banyak. Lalu kendaraan, kuda itu kendaraan. Lalu Curigo itu adalah keris ya? Pusoko gitu. Nah, kalau dalam hal ini, karena ini kaitannya dengan mendengar dengan telinga hati, saya mencoba membedah falsafah Jawa ini menjadi 5 simbol, 5 makna dalam satu pesan. Yang pertama, Wisma. Wisma itu bukanlah bangunan yang berdinding bata ya, tetapi bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan di mana kita bisa saling mengasihi, saling mendengarkan, saling mengampuni gitu. Lalu kemudian tempat aman dan paling nyaman untuk seperti itu di mana? Selain itu adalah Tuhan. Kalau saya boleh definisikan menurut Antonia Felicia Esarindi, Wismo dalam falsafah Jawa itu adalah Tuhan atau iman. Bagaimana iman kita itu akan menjadi wismo yang sangat-sangat nyaman untuk kita hidup dan tumbuh. Lalu yang kedua, wanita. Wanita itu dalam banyak bahasa dipersonifikasi menjadi simbol kesuburan. Karena dari rahim wanitalah kita dilahirkan. Artinya bukan wanita yang banyak, tetapi lebih ke haunya. Ketika kita sebagai laki-laki itu sudah bisa memuliakan seorang wanita atau ibu lebih tepatnya, maka dia akan sudah bisa dikatakan sebagai lelaki yang mapan, yang berhasil, yang sukses gitu. Jadi dalam hal ini tentu wanita bukan dalam arti yang sebenarnya gitu ya? Definitif gitu, tetapi mengandung kiasan bahwa wanita itu adalah sumber-sumber kehidupan gitu. Lalu yang ketiga itu Kukilo. Tadi kalau Kukilo itu suara burung. Nah, kalau saya itu lebih memaknainya sebagai suara hati. Bagaimana suara hati itu harus dituntun untuk bisa didengarkan dengan anggun gitu. Suara hati yang didengarkan dengan anggun itu pasti representasinya lewat gerak-gerik dan tutur kata. Karena menurut saya berbicara, berdialog, mendengarkan itu sangat penting gitu. Dan itu bentuk untuk kita membangun itu tadi ya. Bagaimana kita tetap menjaga suara hati supaya kemudian yang keluar dari diri kita itu adalah sesuatu yang membawa hal baik bagi sekitarnya gitu. Lalu yang keempat tadi adalah Turonggo. Kalau di falsafah Jawa seperti yang Pak Wahyu tadi ngendiko, Turonggo adalah kuda atau kendaraan gitu. Tapi kalau di saya itu adalah tentang bagaimana kita mengendalikan diri. Kalau kita naik kuda tapi kita tidak bisa mengendalikan kudanya, dia akan membawa kita dengan sangat liar. Begitupun mobil, motor, sepeda gitu. Kalau kita tidak punya kendali atas apa yang sedang kita kendarai, kita akan dibawa menuju ke arah yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Dan kenapa kemudian saya mengatakan Turonggo itu adalah bagaimana kita harus mengendalikan diri, karena ya langkah kita akan kemana, itu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Itu tentang Turonggo. Lalu yang terakhir adalah Curigo. Itu tadi kalau di falsafah Jawa adalah keris atau pusoko, Pak. Keris itu sebenarnya bukan untuk melukai, tetapi lebih untuk menjaga.
Itu yang mungkin kadang-kadang agak, oh ya senjata itu identik dengan untuk melukai. Tetapi senjata itu awal mula diciptakan pasti untuk menjaga diri. Karena kemudian telinga hati tidak didengar, muncullah perang. Lalu kemudian senjata dianalogikan sebagai sebuah alat untuk menyerang gitu. Nah, tapi kalau di sini curigo itu adalah jati diri. Kenapa jati diri? Karena kalau saya tidak kenal siapa diri saya, maka saya akan menjadi pribadi yang sangat distraktif. Saya akan menjadi pribadi yang sangat menghancurkan. Saya akan menjadi pribadi, kalau bahasa anak-anak masa kini adalah toksik. Maka bagi saya sangat penting memaknai falsafah-falsafah Jawa, ayat-ayat kitab suci atau pesan-pesan moral dari babat kuno itu dengan telinga hati. Supaya kemudian kita tahu bahwa meaningnya itu bukan dalam hal yang kalau bahasanya mungkin awujud ya, mengejar tahta, mengejar jabatan gitu. Tapi semua hal yang kemudian disampaikan dari awal mula itu adalah bagaimana supaya kita kembali merajut harmoni kehidupan kita sendiri dengan yang menciptakan kita. Dan bagi saya itu adalah harta besar yang akan saya raih daripada sekedar saya harus beli rumah. Menurut saya itu lebih berharga. Menarik sekali apa yang disampaikan Mbak Esa. Ini bisa sampai besok kalau kita nggak di stop, makanya karena kita akan menghadirkan Betul. banyak apa ya namanya tim Ya, yang narasi. terlibat dalam pembuatan karya seni ini. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Esa. Terima kasih. Kita panggilkan tim yang terlibat dalam proyek ini. Aku mendengarkanmu dengan telinga hati. Ya. Tadi obrolan seru dengan Mbak Esa terkait karya seni dengarkan dengan telinga hati. Kali ini tidak kalah serunya karena proyek ini digawangi oleh lintas generasi ya. Di sini saya bersama dua orang yang dalam pembuatan karya seni itu sebagai penyanyi. Ada Mbak Maria Agnes, ini termasuk Gen Z, anak muda zaman sekarang. Apa kabar Mbak Agnes? Puji Tuhan baik. Oke. Terus sebelah saya nih Mbak Hana Aditya Watimena. Maaf, ini bukan Gen Z lagi. Ya, mungkin Gen, nggak tahu ya. Nanti biar Mbak Hana sendiri yang menceritakan. Apa kabar Mbak Hana? Puji Tuhan baik Pak Wahyu. Oke, selamat datang di Radar Solo. Terima kasih. Kita ke yang lebih senior dulu. Menghormati yang senior dulu ya Mbak Agnes? Iya. Oke. Mbak Hana, Iya, Pak. kali pertama dihubungi Mbak Esa gimana? Apa, Han, ayo bikin proyek atau gimana ceritanya? Surprisingly ya, karena tiba-tiba Mbak Esa kontak saya. Itu saya posisi lagi di Cirebon, saya lebaran di sana. Terus itu lagi masak Pak. Ditelepon sama Mbak Esa, Mbak bisa bantuin ini enggak gitu kan? Oh boleh Mbak, langsung. Oke siap, Hana siap gitu kan. Kemudian sama Mbak Esa dikirim lagunya. Saat itu juga saya langsung dengerin lagunya. Terus perjalanan solo itu sambil dengerin terus. Karena Mbak Esa Sambil naik motor gitu dengerin? Oh enggak ya? Enggak ya? terus Mbak Esa kasih tahu kalau bisa nggak kalau besok itu cuma dikasih waktu 1 hari sama Mbak Satu Esa. hari untuk menghafalkan dan Betul. Oke. Aduh itu. Kemudian Mbak Esa kalau besoknya gimana ya supaya saya mantep dulu gitu loh. Supaya saya lebih mendalami lagunya secara notnya, secara nadanya, dan karena itu lagu sangat luar biasa sekali. Saya pertama kali dengar itu lagu sangat touching sekali. Terus kemudian Mbak Esa, ayo besok ini ya langsung take vokal ya. Waduh itu dak dik duk der. Karena cuman 1 hari 2 hari itu harus bisa secara keseluruhan lagunya, notasinya segala macam nadanya, dan itu sangat luar biasa sekali pengalamannya.
Oke, untungnya Mbak Hana sudah terbiasa menyanyi ya. Iya Pak. Oke, coba yang ditawari saya, wah itu bisa jadi hidung gitu, bukan nyanyi ya, gitu. Oke, Mbak Hana ini sebagai ibu rumah tangga. Saya pengajar vokal Pak. Oh, pengajar vokal. Iya. Katanya tadi ibu rumah tangga soalnya. Itu juga Pak, iya. Oh, itu juga. Iya. Ya? Oke. Jadi ada lintas generasi di sini ya. Dan Agnes ini masih sekolah Kelas 3 SMP. kelas 3 SMP. Berarti tektokan sama duet sama Agnes. Iya, luar biasa Ini sekali. penuh tekanan nggak dari Mbak Ana? Kamu jangan gini, kamu itu suaramu yang pelan aja biar aku gitu, enggak ya? Enggak. Gimana pengalaman duet dengan Ibu Hana? Nah. Mbak ya? Mbak Ana gimana? Kakak, Oh Pak. kakak, oh ya kakak Ana. Kakak Ana gimana? Kakak Ana. Pas duetnya itu gimana? Seru sih karena Seru. ya sebelumnya juga ada pernah duet dengan yang usianya Lebih senior lagi ya? iya, nah, Oke. jadi sudah terbiasa. Oke. Waktu pertama kali dihubungi sama Kak Esa gimana? Waktu apa tadi kalau Mbak Ana sedang masak, mungkin Agnes lagi ngapain itu, atau pertama kali menerima orderan tuh gimana? Wah, ragu-ragu atau gampang ini mah gitu. Gimana perasaannya waktu itu? Pas itu kebetulan kita lagi latihan kur ya. Mm-mm. Tante Esa minta tolong, Agnes bisa nggak ditawarin, pokoknya mau nggak seperti ini, tapi nanti harus ada persetujuan dulu dari Mbak Rini, begitu. Terus saya dikirimin lagunya, saya mempelajari lagunya, terus dicoba dengan Mbak Rini, puji Tuhan Mbak Rininya juga sesuai. Cocok ya? Iya, jadi Oke. makanya saya juga bisa nyanyi lagu ini dan berdua juga dengan Mbak Ana. Nawarinya Mbak Esa dengan ancaman begitu, kamu harus mau gitu, nggak ada ya? Enggak. Oke. Tantangannya apa sih Mbak Hana dengan Agnes ketika membawakan lagu ini, apalagi duet ya, duet, dan saya agak nggak paham musik, mungkin suara nadanya tinggi rendahnya bagaimana, begitu gimana misalnya? Awalnya saya pas denger lagunya itu sudah ada suara Agnes sama Mbak Rini. Saya bilang sama Mbak Esa, aku nggak pede gitu loh, karena berdua ini suaranya, aduh, sangat luar biasa sekali. Maksudnya angelic voice kalau orang bilang. Itu sementara suara saya yang sering nyanyi pop, yang sering lebih banyak sebagai wedding singer, ada rasa tidak pede juga berdampingan sama suara Agnes yang sangat lembut sekali dengan suara saya yang agak ya-ayaan mungkin. Rock, dulu mantan rock mungkin, ini rocker, bukan ya? Oh, Bukan Saya Pak, kira lebih ke rock. pop. Oh, pop. Iya, lebih ke pop. Tapi puji Tuhan Mbak Esa selalu support, ayo bisa, pasti bisa. Akhirnya semuanya bisa berjalan dengan Oke. baik dan lancar. Kalau Agnes 1 hari juga dikasih waktu sama Mbak Esa? Enggak. Agak lama ya? Iya, agak lama. Karena Oke. saya awalnya dulu duetnya kan sama Mbak Rini dengan alunan musiknya juga lebih slow, lebih nadanya juga lebih tinggi. Nah, terus saat dirasa kok sepertinya ini ada yang kurang, akhirnya bersama dengan Mbak Hana, beatnya, musiknya lebih ngebeat dan juga nadanya itu lebih lebih rendah buat range suara saya. Saya harus bisa keluar dari zona nyaman saya, yang memang biasanya saya itu nyanyinya lebih ke gereja, jadi pakainya head voice, istilahnya begitu. Terus dengan lagu ini saya harus keluar dari zona nyaman saya harus keluar dari suara head voice itu menjadi ya suara yang dibilangnya seperti orang-orang yang nyanyi pop gitulah. Oke. Kalau tadi itu kan dikatakan Mbak Esa banyak pesan moral di situ ya, Mbak Hana. Kira-kira menyanyikannya Mbak Hana itu juga dengan hati apa dengan gimana, Mbak? Menyanyi itu memang harus dengan hati, Pak Wahyu. Karena kalau cuman untuk sekedar bernyanyi saja, setiap orang bisa. Tapi kalau dengan hati itu yang memang tuntutan seorang penyanyi, seorang singer itu kalau nyanyi harus dengan hati. Karena itu kita akan menyampaikan pesan kepada semua pendengar yang melihat kita gitu loh. Jadi memang harus bernyanyi dengan hati, karena itu yang akan soul-nya yang keluar dari situ. Kita menyampaikan pesan ke situ untuk setiap audiens yang melihat. Jadi harus menyanyi dengan hati.
Kalau Agnes juga dirasakan seperti itu juga atau gimana? Pengalaman Iya, berbeda? sama sih, hampir sama dengan Mbak Hana karena memang kebetulan saya aktif di gereja. Jadi saat istilahnya kok di gereja saya tuh pemazmur, saya juga harus menyanyikan pujian-pujian itu dengan hati agar pujian-pujian tersebut tersampai kepada umat, baik itu suasana sedih, suasana senang, harus bisa tersampaikan. Ya, Agnes kan sering menyanyi di gereja ya dengan lagu ini. Kira-kira sebagai generasi Z, ini kan biasanya selera musiknya kan macam-macam gitu kan ya. Ketika Agnes menyanyikan lagu ini, apa yang dirasakan Agnes? Apakah ada sensasinya seperti apa? Saya tersentuh sih jujur karena ternyata maknanya itu sangat dalam lagu ini. Mendengar bukan hanya melalui telinga, melainkan dengan hati juga. Kebetulan kan saya ada juga lah beberapa konflik-konflik. Kalau orang tuh hanya menangkap saya tuh ya mereka cuma dengar aja gitu loh dari telinga-telinga orang. Sebenarnya faktanya bukan itu. Nah, dengan lagu ini kebetulan saya jadi ternyata yang mereka perkirakan tentang saya itu salah. Oh begitu ya. Ya, jadi lagu ini juga termasuk jadi penyemangat. Penyemangat juga. Ya. Oke, Mbak Hana, ini kan lagu ini ada gerakan tarian yang merupakan bahasa isyarat ya. Ya. Ada nggak teknis tertentu, misalnya Mbak Hana harus agak cepat ini atau agak lambat? Ada nggak seperti itu? Apa gerakannya menyesuaikan suara Mbak Hana atau Mbak Hana yang nanti harus ada matching tertentu dengan penggunaan bahasa isyaratnya itu? Sebelum take videonya, ada kita sebutnya workshop kali ya. Itu bareng-bareng. Latihan berarti ya? Iya betul. Setiap hari Yanes itu setiap hari dan harus menyesuaikan perkataannya dengan gerakannya, dengan temponya juga, otomatis juga dengan temponya lagu. Ya, itu kita juga karena kan sempat berganti itu Pak dari CB ke Bisindo, itu juga butuh penyesuaian lagi gitu loh. Jadi ya kemarin tuh agak ruwet juga gitu loh, karena kan first time juga, karena kan tidak pernah belum pernah menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Berarti kali pertama ini betul, berkolaborasi untuk menghasilkan tapi itu. Sangat luar biasa sekali. Oke. Tapi tantangan itu bisa terselesaikan ya akhirnya ya? Bisa ya Nes. Bisa, puji Tuhan. Puji Tuhan bisa. Oke. Walaupun sempat ada pergantian itu dari CP ke Bisindo, akhirnya pakai Bisindo. Oke. Ada pesan khusus nggak dari Mbak Rini maupun Mbak Esa ketika mau nyanyikan lagu ini harus bagaimana begitu? Mbak Esa cuma berpesan, ya udahlah kamu harus nyanyi dari hati. Gitu toh ya? Iya, harus menyanyi dari hati. Apapun itu yang keluar dari hatimu pasti akan tersampai dengan baik. Begitu. Kok bisa yakin itu nanti bakal selesai dengan tadi sempat kendala-kendala itu apa yang bikin yakin akhirnya selesai bisa lah gitu? Yang bikin yakin karena feedback juga dari teman-teman tuli yang luar biasa ke kami, ke Mbak Esa juga terutama yang sangat-sangat mensupport untuk untuk segera diselesaikan juga gitu loh. Jadi kita juga Mbak Esa juga kejar, ayo pokoknya segera selesaikan ini. Kejar tayang. Kejar tayang. Kayak sinetron ini berarti ya. Oke. Agnes, ini kan Agnes sebagai generasi muda, dari lagu itu apa yang bisa dipetik Agnes dan ingin disampaikan kepada teman-temanmu yang melihat tayangan ini? Buat teman-teman ya lebihnya, karena mereka kan ya maklum Gen Z, anak muda emosinya luar gitu. biasa. Ya, dulu muda juga gitu. Ya, saya cuman pengen berpesan bahwa pesan atau informasi yang kalian dapat itu belum tentu sesuai dengan faktanya.
galilah informasi lebih dalam secara fakta ya, agar kalian itu tidak salah paham. Jangan sampai salah paham agar konflik-konflik itu tidak muncul, jadi tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, berarti sesuai dengan tema judul lagunya dengarkan dengan telinga hati itu ya Next ya. Iya. Oke, so biasanya kan generasi muda tuh kalau baca judulnya aja, wah, padahal isinya nggak sesuai Iya, judul seperti betul. itu. Oke, kalau Mbak Ana sendiri, Ya, Pak. apa yang bisa disampaikan dari setelah menyelesaikan karya seni ini? Satu lebih ke refleksi diri ya. Mungkin kadang seringnya saya juga kurang mendengar dengan telinga hati. Kadang cuma mendengar ya udah dari telinga kanan, telinga kiri sudah. Itu saya mungkin kurang menghargai sesama. Dan yang ingin saya sampaikan, kita harus lebih menghargai sesama dengan mendengar dengan telinga hati supaya nggak terjadi kesalahpahaman, supaya kita lebih memahami, sama-sama memahami antar sesama, antar teman, keluarga, dan akan lebih menyatukan hati. Oke, ada bagian tersulit nggak dari syair-syairnya itu? Mungkin biasanya kan kalau apa gitu ada bagian tersulit ini yang untuk dinyanyikan, ada nggak? Atau lancar aja semuanya gampang lah ya? Di bagian Di refnya atau di apa bagian ya? apa gitu? Di bagian apa ya? Lancar semua ya tapi Lancar biasanya? semua, puji Tuhan. Cuman kemarin yang jadi permasalahan saat kita harus nyanyi sambil gerakan CB yang agak lumayan, Menyesuaikan itu ya? agak lumayan susah. Nah kemudian itu terus diganti dengan bisindo itu. Jadi puji Tuhan semuanya bisa dilakukan. Oke, setelah proses yang relatif cepat dan akhirnya ini selesai, apa yang dirasakan Agnes? Besok bikin lagi ya? Kapok lah, aku nggak Amin. pernah gitu. Amin. Gimana yang dirasakan Agnes? Ya, Puas begitu atau wah ini kayaknya aku penampilanku kurang ya? Kurang apa gitu ya? puji Tuhan bisa selesai itu sudah lega, sudah puas karena kebetulan ini juga lagu pertama saya ya di dunia entertain, jadi kalau diminta bikin lagi ya tentu saja mau. Wes, ya nanti bilang sama Mbak Esa ya. Oke, kalau nggak salah ini nanti ada di Spotify juga ya di. Di semua platform. Oh, di semua Yes. platform ada ya. Betul. Oke, berarti semuanya Mbak Ana sama Agnes nanti bisa dinikmati di semua platform musik. Jangan lupa didengarkan, dihayati, diresapi apa pesan moral yang ada di dalam lagu dengarkan dengan telinga hati. Itu Mbak Ana, Agnes, terima kasih Sama-sama Pak Kayus. atas waktunya. Semoga apa yang jerih payah yang sudah dilakukan bisa bermanfaat untuk semua umat, Amin. bermanfaat. Dan sesi terakhir kita panggil ini penarinya. Baik, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan sang inisiator karya seni mendengarkan dengan telinga hati. Penyanyinya juga sudah banyak menyampaikan kesan-kesannya terlibat dalam proyek inilah. Sekarang kita wawancara penari. Penari di sini memegang peranan vital karena dalam gerakan itulah teman-teman tuli bisa memahami makna lagu yang dibawakan. Di sini ada Adik Eliana Armelian. Ya, Apa kabar? baik Pak. Oke. Satunya ada Adik Regina Alena. Ya, Apa kabar? puji Tuhan baik. Oke, terima kasih.
Eliana sama Regina ini dari awal sampai akhir menari dan membawakan bahasa isyarat, tapi dikemas demikian rupa sehingga menghasilkan gerakan-gerakan yang indah tapi tetap pesannya tersampaikan. Kita ke Ade Regina dulu. Gimana waktu pertama kali ditawarin sama Mbak Esa, gimana rasanya? Jujur agak kaget sih Pak, karena kan bayangan saya ditawarin tuh kayak tari, tapi bukan tari yang menarikan bahasa isyarat, tapi kayak menari tradisional. Kan saya seringnya menarikan tradisional. Nah terus habis itu pas udah datang di rumahnya Tante Esa, saya jujur agak kaget karena ternyata nari itu bahasa isyarat gitu loh. Oke. Ya, agak sulit. Karena Kelas berapa sih sekarang? 6. Kelas 6 SD? Iya. Oke, kelas 6 SD. Tadi sempat bocoran ngobrol-ngobrol sebelum ke studio bahwa tidak butuh waktu lama untuk belajar. Iya, lumayan. 1 minggu. 1 mingguan ya? Iya. Bagaimana? Sebelumnya emang pernah melakukan apa istilahnya gerakan bahasa isyarat begitu? Belum pernah. Baru kali pertama Iya. ini ya? Iya. Yang paling gerakan apa yang paling susah untuk dilakukan? Jujur ya nggak terlalu susah sih. Soalnya kan ini bahasa isyaratnya bukan yang CB. Jadi ini bahasa isyaratnya bisindo. Jadi lumayan gampang. Oke, jadi gerakan harus menyesuaikan ya, itu harus Iya. menyesuaikan. Tapi bagus banget. Oke, Eliana, Iya. panggilannya Lian. Lian. Lian, tadi Mbak Regina Alena itu panggilnya Lena, saya lupa tadi. Lian, gimana pengalamanmu pertama kali ditawarin sama Tante Esa untuk terlibat dalam pembuatan karya seni ini seperti apa? Pengalamannya jujur yang pertama unexpected. Terus habis itu karena pas waktu itu lagi dance, terus dihubungi Tante Esa buat ke rumahnya Tante Esa. Aku nggak tahu awalnya itu disuruh ngapain di rumahnya Tante Esa. Terus dijelasin di rumahnya Tante Esa kalau kita tuh ada project yang disuruh, pokoknya aku suruh menghidupkan lagunya itu dengan dengan bahasa isyarat gitu. Oke, emang basicnya emang dance ya? Iya. Dance modern begitu ya? Saya dance modern. Sedangkan ini apa Mbak Esa? Biasanya apa tradisional apa campuran atau gimana ya kalau tarinya itu ya? Lebih ke kontemporer ya. Kontemporer ya, kontemporer. Kesulitannya apa? Waktu menari nggak ada ya? Lancar-lancar aja? Iya, lancar aja. Oke, Mbak Esa, kenapa memilih mereka berdua ini? Apa emang sebelumnya udah kenal atau Ya. memang ada bakat terpendam begitu? Kalau Lian ini saya kenal dari dia kelas 2 SD kalau nggak salah. Jadi memang masih kecil dan memang saya tahu dia dalam setiap gerakannya itu ada nyawanya, itu yang pertama. Kenapa Lian duluan gitu? Sebelum ke Lena itu saya masih berpikir untuk akan menggandeng penari dewasa. Karena lagu ini memang menceritakan dialog antara orang yang dewasa dengan yang lebih muda. Maka kan saya pilihan pertama itu mencarikan orang yang lebih dewasa daripada Lian. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman tuli, itu ada ekspresi yang memang itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, kalau saya menghubungi penari profesional, artinya memang penari yang sudah terbiasa menari, apalagi untuk kontemporer, akhirnya mereka akan bisa seperti impersonate gitu ya. Ketika teman-teman tuli mengatakan, mungkin saya kasih contoh sedikit, kalau teman tuli itu akan mengatakan, misalnya di lagu itu syairnya adalah aku mendengarkanmu, mereka itu akan mengatakan, ku dengar kamu, gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat mungkin diimpersonate oleh penari yang profesional. Tapi kalau anak-anak, saya yakin yang lahir adalah sesuatu yang natural, lahirnya benar-benar alami gitu. Kenapa harus begitu? Karena kami terbiasa melakukan atau memproses, memproduksi sesuatu yang memang dekat dengan hati, supaya kemudian yang menyaksikan itu juga merasakan begitu. Baik, Lian itu berapa kali
diulang? Mungkin ada kesalahan gerakan atau enggak? Pas itu ingat nggak? Kalau selama pengalaman saya syuting sama Tessa, itu menurut saya nggak sebaik itu sih Pak. Jadi syuting ini tuh benar-benar yang benar-benar singkat, cepat. Oh, menghafalkannya gimana cara menghafalkannya itu? Semalaman sih Pak. Oh, semalaman? Iya. Oke. Itu kalau saya yang nari itu nggak jadi-jadi tuh. Sebulan juga nggak jadi-jadi. Kalau Lian gimana? Ngapal ada berapa kali ingat nggak? Harus diulang, ini salah gitu. Enggak. Oh, lancar juga ya? Iya, maksudnya singkat aja gitu. Maksudnya nggak ada yang salah gitu. Tapi setelah itu kalau diulang lagi itu masih ingat nggak sampai sekarang? Ya, lumayan masih. Masih ya? Iya. Oke, jadi dapat pengalaman baru ya? Iya. Oke ya, luar biasa sekali. Mbak Esa, dari gerakan itu kan harus menyesuaikan dengan, kalau bahasa isyarat diem gitu kan gampang ya? Iya. Wah, enggak, maksudnya enggak diam, maksudnya ya gerak-gerak tapi enggak nari begitu loh. Terus ini kalau sambil nari bagaimana mengarahkan adik-adik ini? Ya, jadi mungkin yang harus saya apresiasi di sini itu adalah Lian ya. Dan Lena tentunya, meski agak sedikit berbeda bentuk apresiasinya. Lian di sini memang saya beri tugas yang agak lumayan berat karena saya memasrahkan semua koreo itu ke dia. Dari mulai intro, interlude gitu. Lalu kemudian saya selalu berpesan ke mereka berdua, kalau bahasa isyarat itu tidak dibuat indah ya, Tante nggak usah panggil kalian berdua. Tante akan panggil JBI, juru bahasa isyarat yang tadi Pak Wahyu sempat bilang, kaku aja gitu ya, di pojokan layar itu cukup membantu teman-teman tuli. Tetapi karena ini kemudian kita rangkai menjadi satu karya seni, apresiasi tinggi jelas saya berikan untuk Lena yang masih sangat muda ya? Kecil, masih kelas 6 SD. Lena cukup cepat karena di latihan terakhir itu saya masih sempat ngobrol dengan Mas Anjar sebagai director dari video musiknya ini. Saya bilang ke Mas Anjar, aduh gimana ini PR-nya di Lena ini tentang ekspresi dan lain sebagainya gitu. Saya nge-WA mamahnya Alena, minta tolong nanti Lena diberitahu begini-begini. Tapi saya sangat-sangat exciting ketika kemudian menyaksikan dia di hari syuting. Itu hal yang saya sendiri juga takjub karena ekspresinya hidup sekali, gerakannya indah sekali, dan terima kasih Lena gitu. Akhirnya ada satu contoh nyata dalam proyek ini tentang bagaimana mendengar dengan telinga hati. Tante Esa itu termasuk cerewet ya, kadang-kadang juga pakai dikit galak gitu, tapi anak-anak itu mau mendengar. Jadi hal-hal yang memang bagi mereka baik itu mereka dengarkan, kemudian mereka bisa melakukan itu dengan sepenuh hati. Itu atas Lena. Kalau Lian ini saya tahu persis susahnya mencipta sesuatu karena saya juga penulis gitu ya. Saya katakan ke dia bahwa Tante yakin bisa Lian gitu. Hanya itu aja modalnya. Tante itu sangat percaya bahwa Lian itu bisa. Maka kemudian dia kirimkan ke saya sampling itu kalau nggak salah hari Kamis atau apa gitu, beberapa hari sebelum syuting, Selasa ya. Selasa Lian kirim koreo itu ke saya, Jumat kami syuting Pak. Jadi mereka hanya punya waktu sangat pendek gitu. Saya bilang ke Lian, Li Tante ada koreksi sedikit, kamu bisa ke rumah atau Tante yang ke rumahmu, saya bilang. Mamahnya ngechat saya, Mbak Lian baru pulang dance, oke Tante ke sana. 8:30 malam piye, kemalaman enggak kamu? Enggak apa-apa, oke. Saya ke sana, di tengah dia lagi kerkom, saya dan suami Mas Anjar waktu itu merevisi beberapa gerakan, kakinya dia sakit. Lobang Mbak, kakinya sakit itu di telapak kaki. Saya tahu itu agak pasti butuh effort gitu, dan puji Tuhan itu akhirnya Lian bisa bikin satu rangkaian gerakan itu, dan memang gak tahu ya, tapi saya agak lumayan terharu, bukan agak sih, begitu dia selesai nari itu nggak terasa tuh saya tuh nangis gitu. Saya tuh nangis dan saya katakan ke mamahnya, nggak tahu ya, kenapa saya tuh ngopeni dia gitu loh, padahal bukan anakku tuh Pak. Maksudnya, saya tuh selalu megang dia dari dulu gitu. Rasanya kalau kehilangan Lian tuh berat, ternyata memang ini gitu loh. Banyak berarti sekali ya. Koreografernya bikin Lian? Lian. Ya. Oh gitu ya? Ya. Bisa gitu ya Lian? Oke, luar biasa Itu loh ini. spontan Pak. Gitu. Oh spontan? Iya, spontan langsung di video mama, Oh. langsung dikirim nanti Desa. Itu kalau saya lihat gerakannya kan luas banget itu. Inspirasinya dari mana? Ada gerakan dari dance itu kan biasanya lincah banget gitu kan, loncat sana, loncat sini gitu kan. Kalau ini kan kalem begitu. Inspirasinya dari mana? Dari penyanyi sih Pak.
Pak, namanya Nadine Amiza. Dia itu nyanyi tapi sambil bercerita juga gitu, bercerita dengan postur tubuhnya, terus sama dengan suaranya juga dalam hatinya gitu. Jadi dia menyampaikan lagunya itu benar-benar indah gitu loh Pak, dengan gerakannya dia yang dia mainkan di tangan, kaki. Tapi itu bukan bahasa isyarat? Bukan, itu kontemporer. Oh, kontemporer. Terus Lian modifikasi demikian rupa dengan digabungkan dengan bahasa isyarat itu ya? Ya. Oke, seminggu itu bikin kayak gitu ya? Ya kurang lebih. Berapa? Apa bikin ya Bikin gerakannya itu, koreografernya itu? Pak? Spontan. Oh, spontan? Oh, sehari jadi berarti? Iya. Kayak foto aja cepet sehari jadi ya. Oke. Luar biasa ya. Iya. Ada nama gerakannya nggak itu sih? Nggak ada ya? Nggak ada? Gerakan Lian. Lihat. Berarti yang Lena yang harus menghafalkan berarti ya? Iya. Mungkin Lena itu hanya menghafal di intro sama interlude untuk gerakan yang dari Lian. Oh, gitu. Tapi kalau di gerakan bahasa isyarat ya Lena sendiri yang mempermanis. Iya. Gitu. Maka ada dua diferensiasi di sini. Yang satu dengan pola dance-nya. Ada apa ya, kalau dance itu kan cenderung ada hentakan gitu ya. Nah, kalau di Lena itu Jawanya rasa. Jadi ada dua Kombinasi genre tari gitu gitu. Tetapi kemudian memang disatukan dalam bahasa isyarat itu tadi. Emang sebelumnya sudah pernah bikin apa kayak koreo gitu emang sering? Belum. Baru kali ini? Iya. Tapi emang suka nari-nari sendiri aja. Oh, nari-nari sendiri ya? Bahaya nggak itu ya? Oh, nggak bahaya ya? Karya seni, tapi menarik loh ini. Spontan tapi hasilnya luar biasa. Puji Tuhan. Emang udah, wah ini gampang lah ini. Konsepnya gimana Mbak Esa? Lagunya dulu atau gimana? Ya pertama ya itu tadi saya panggil ke rumah, lalu kemudian saya kasih lagunya, terus waktu itu masih CB, gerakan yang kami pakai itu masih menggunakan sistem CB. Saya kirim dia video full. Kalau CB itu seperti ini, aku mendengarkanmu gitu, satu-satu itu saya kirim ke dia. Lalu kemudian ternyata tadi mungkin sedikit banyak sudah dibahas juga, ada 1-2 hal yang kemudian memang membuat kami harus bergeser ke Bisindo. Saya ketemu dengan teman-teman Bisindo itu hari Minggu. Hari Senin masih ada revisi dari teman-teman Bisindo terkait gerakan. Benar-benar gerakan full itu saya berikan ke Lian itu di hari Selasa. Makanya saya Selasa malam itu ke rumahnya Lian, itu saya record full. Malam itu juga saya kirim ke Lena dengan pesan-pesan khusus di ekspresi itu. Lalu kemudian hari Kamis kami ketemu sore di rumah saya, itu latihan 1 kali dengan gerakan yang sudah matang saat itu gitu. Dan kemudian langsung Jumatnya syuting gitu. Wah, luar Jadi biasa ya tidak ada pesan-pesan khusus, tidak ada artinya tidak ada video yang bisa dijadikan sebuah tutorial Ya, maksudnya karena begitu. katanya beda gitu kan. Akhirnya ya mereka memang harus apa ya, men-challenging dirinya sendiri, bisa nggak ini aku gitu, mempermanis gerakan-gerakan ini gitu. Iya, kalau dilihat dari videonya itu kan susah banget itu, harus gerakannya meskipun tangannya gerakannya bagaimana kan itu ada isyaratnya Ya, itu loh. ya. Oke, luar biasa. Terus gimana setelah jadi videonya, perasaannya gimana Lena? Lian? Senang. Sangat puas. Semasuk senang gitu, toh ya puas banget gitu kan? Kayak excited. Gitu ya. Oke, jadi puas ya di situ. Oh, Sangat puas. kira-kira mungkin ada merasa gerakannya ini kok kurang apa begitu? Ada yang merasa begitu nggak? Kalau buat sih awalnya kan kepikirannya itu jadi nggak apa. Terus setelah jadi tuh ya ada yang kurang menurut saya gitu. Tapi Jadi tetap jadi pengalaman yang istimewa ya ini ya berarti ya. Oke, bisa gerakannya bisa luas begitu. Tadi mikirnya saya awal nonton videonya Lian sama Lena menari, saya pikir cuma nari biasa gitu Mbak Esa. Ternyata oh ada maksudnya ternyata seperti Iya. itu. Lena juga luar biasa sekali ya. Dan yang mungkin apa ya Pak, saya nambahin sedikit itu yang bagi mereka itu sangat menantang itu justru karena bahasa isyarat itu terutama Bisindo itu DMMD. Jadi SPOK-nya itu tidak sama dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya Contohnya adalah lihatlah perjalanan hidupmu. Itu kalimat pertama di lagu. Mereka di Bisindo itu mengatakannya kamu tumbuh. Kamu tumbuh. 2 kata yang kemudian harus ditarikan Lian dengan bahasa isyarat di lihatlah perjalanan hidupmu, 3 kata. Yang kalau antara otak
otak kiri dan otak kanan itu nggak seimbang, Iya, susah. itu pasti akan Iya, berantakan. murat-marit. Gitu. Siapa? Karena beda ya, Tumbuh. ngomong ya, Ini kan tumbuh kebalik, gitu. kan Padahal ke ngomongnya atas. nggak gitu, Iya, gitu kan. betul ya. Tapi itu emang bahasa yang mudah dicerna ya oleh Iya. teman tuli ya. Oleh teman tuli, Bisindo memang lebih dekat. Oke. Gitu. Untuk Lena dan Lian ke depan dari pengalaman ini kira-kira bagaimana kalian ketika lebih appreciate ke teman-teman tuli atau teman-teman yang berkebutuhan khusus itu timbul, oh ternyata begini toh berkomunikasinya begitu. Temanmu ada nggak yang misalnya berkebutuhan khusus begitu harus komunikasinya harus dengan cara khusus gitu? Ada? Ada juga? Teman lama, teman modeling Pak. Oh gitu? Iya. Itu dia berkebutuhan khusus, tidak bisa mendengar. Oh dari teman tuli juga ya? Tapi dia tuh kan dulu saya modeling Pak. Dia teman modeling saya. Jadi setiap dia melangkah tuh nggak bisa dengerin lagunya gitu loh Pak. Jadi guru di depannya tuh harus ngasih aba-aba. iya. Oke, waktu itu Lian belum mengerti bahasa isyarat Bisindo atau apa tadi, belum paham juga ya? Itu dia. Tapi Belum ya? Pernah ada Pelatihan? pelatihan di sekolah, tapi cuma beberapa orang saja. Oke. Kalau Lian ada pengalaman nggak temen yang tunatuli atau nggak ada ya? Nggak ada. Tapi jadi pengalaman baru ya? Iya, pengalaman baru. Oke, ternyata luar biasa sekali adik-adik kita ini dengan waktu yang sangat singkat bisa menghasilkan karya yang luar biasa dan tidak semua bisa melakukannya. Mbak Esa, closing statement terkait karya yang luar biasa ini? Ya, yang pertama terima kasih sekali dukungannya teman-teman semua dari tim produksi, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman dimanapun Anda semua berada, lagu ini bukan hanya tentang sebuah karya yang menampilkan keindahan suara, tetapi di sana ada keindahan gerak yang memuat keindahan makna, yang rasanya akan sangat sayang sekali kalau Anda semua dimanapun berada itu tidak punya rentak untuk ikut terlibat menyaksikan dan kemudian terlibat juga untuk menciarkan karya kami ini, karena ini di dalamnya memuat pesan yang sangat-sangat penting untuk kita teruskan kepada siapapun yang kita jumpai. Kalau saya rangkum dalam satu quotes, katakanlah begitu, yang paling penting dalam hidup ini itu bukan tentang seberapa keras suara yang bisa kita dengar, tetapi sedalam apa kita bisa menangkap makna. Dan lagu ini secara khusus untuk saya secara pribadi itu sangat-sangat mengajarkan saya menuju ke hal itu. Dan saya yakin teman-teman di luar sana kalau memang meluangkan waktu sejenak pasti akan juga menemukan itu. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Tante Esa, Lian dan Lena. Itu tadi perbincangan kita dengan tim penari dari adik-adik kita yang luar biasa. Jangan lupa pantengin terus Radar Solo TV dan saksikan karya luar biasa dari Mbak Esa dan teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di tema yang lainnya. Tetap semangat. Jangan lupa saksikan music video, dengarkan dengan telinga hati di channel YouTube Sandia Production Solo, dan juga bisa didengerin di platform music digital kesayangan kalian. Aku mendengarkanmu, Aku mendengarkanmu dengan telinga hati.